Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anindya. Saya merupakan mahasiswi pendidikan anak usia dini Universitas Bengkulu dengan NPM A1I 019033. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara melatih perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara melatih fisik motorik kasar pada anak usia dini. Nah, di sini terdapat 7 motorik kasar. Aspek perkembangan pada anak usia dini terdiri dari perkembangan nilai moral dan agama, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, serta perkembangan seni. Nah, dari perkembangan yang telah saya sebutkan tadi, saya akan membahas mengenai perkembangan motorik pada anak. Pada dasarnya, perkembangan motorik pada anak terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Bahan motorik pada setiap anak jelas berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Nah, perkembangan motorik pada anak akan berkembang sesuai dengan pertumbuhan usia pada anak. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pembahasan serta cara melatih motorik kasar pada anak. Apakah Bunda muda tahu apa yang dimaksud dengan motorik kasar? Perkembangan motorik merupakan suatu perkembangan yang berhubungan dengan gerak yang dapat meliputi otot besar berupa keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh yang ada pada manusia. Gerakan pada motorik kasar merupakan suatu gerakan yang berhubungan dengan gerakan dari anggota tubuh, baik itu sebagian maupun keseluruhan, yang akan memaksimalkan jika dilakukan hal ini di luar ruangan maupun di lapangan. Pada dasarnya, perkembangan motorik pada anak dapat kita latih secara perlahan-lahan. Akan tetapi, perlu diingat ya Bunda, kita harus menyesuaikan dengan umur pada anak. Nah, berikut beberapa cara yang dapat Bunda ajarkan pada anak di rumah ya, untuk melatih motorik kasar pada anak. Yang pertama, melatih meniru gerakan hewan di sekitar anak. Banyak binatang yang bisa diajarkan untuk meniru gerakan melatih motorik kasar pada anak, seperti binatang angsa, ayam, burung, kupu-kupu, dan juga hewan yang mudah untuk ditiru oleh anak. Maka ajaklah anak untuk meniru gerakan-gerakan hewan di sekitar yang disukai oleh anak. Hal ini Bunda berarti telah mengajarkan bahwa tubuh mereka dapat menggerakkan sesuatu, yaitu salah satunya dengan mengajarkan gerakan-gerakan hewan yang mudah ditiru oleh anak. Nah, dan juga Bunda dapat melatih gerakan-gerakan hewan tersebut disertai dengan menyanyikan lagu-lagu hewan. Yang kedua, berjalan di papan titian. Nah, apakah Bunda tahu dengan papan titian? Papan titian merupakan papan yang digunakan untuk melatih keseimbangan pada proses berjalan pada anak serta ketinggian tertentu. Nah, bagaimana jika Bunda tidak memiliki papan titian? Bunda bisa mengajak anak-anak untuk menyusuri trotoar. Hal ini tentu biasanya ada pada lingkungan sekitar rumah pada anak. Mari mencoba mengajak anak untuk meniti trotoar, dengan tak lupa memberikan contoh pada anak untuk berjalan lurus di trotoar. Akan tetapi, bila Bunda mengajak anak menyusuri trotoar, janganlah pada trotoar yang terdapat banyak kendaraan-kendaraan. Maka ajaklah anak-anak untuk menyusuri trotoar yang berada di sekitar rumah saja. Nah, hal ini dapat melatih keseimbangan pada anak, terutama pada anak yang belum bisa berjalan dengan seimbang ataupun sering terjatuh ketika berjalan. Tapi perlu diperhatikan ya Bunda, jika anak menyusuri trotoar harus dalam pengawasan orang tua maupun gurunya. Yang ketiga, melempar bola dan menangkap bola. Nah, melempar dan menangkap bola ini merupakan salah satu untuk melatih konsentrasi serta kekuatan pada tangan anak. Salah satu permainan yang dapat melatih konsentrasi dan melatih kekuatan tangan pada anak, salah satunya yaitu dengan cara bermain
melempar serta menangkap bola. Bola yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat ya Bunda. Kegiatan melempar serta menangkap bola ini biasanya dilakukan berpasangan ya Bunda. Bunda dapat menemani anak untuk melakukan kegiatan ini. Usahakan jarak Bunda dengan anak tidak terlalu jauh ya Bunda, dan lakukan hal ini secara bertahap untuk lambungan serta jarak Bunda dengan anak. Selain itu, Bunda dapat melatih anak untuk melemparkan bola ke dalam keranjang. Tentu saja, hal ini dapat melatih kefokusan kepada anak. Ketika anak akan melemparkan bola ke dalam keranjang, perlu diperhatikan ya Bunda, jarak antara anak dengan keranjang jangan terlalu jauh. Karena pada dasarnya Bunda melatih kefokusan kepada anak, bukan seberapa jauh anak memasukkan bola ke dalam keranjang. Yang keempat yaitu tempat bermain untuk anak. Nah, tempat bermain pada anak biasanya dipenuhi dengan permainan-permainan. Nah, tempat bermain untuk anak biasanya dipenuhi dengan permainan-permainan anak. Salah satunya yaitu prosotan, ayunan, juga jungkit, dan permainan anak lainnya. Permainan-permainan ini biasanya terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di PAUD maupun di RA. Banyak manfaat dari permainan ini, salah satunya yaitu permainan ayunan. Anak dapat melatih tubuhnya untuk dapat berayun ke depan maupun ke belakang. Selain itu, ia harus menyeimbangkan badannya agar ia tidak terjatuh ketika berayun. Nah, contoh lainnya yaitu permainan prosotan. Prosotan yang disediakan, hal ini dapat melatih dirinya seperti anak harus menaiki tangga lalu menuruni prosotan dengan cara meluncur. Kelima, yaitu melompat dengan jarak tertentu. Salah satu cara melatih motorik kasar pada anak yaitu dengan cara melompat. Salah satu permainan yang dapat Bunda ajarkan pada anak yaitu dengan bermain atau permainan engklek. Buatlah sebuah kotak-kotak untuk melatih anak melompat di kotak tersebut. Bunda dapat menggunakan lambang bilangan untuk mempermudah anak mengikuti kotak-kotak tersebut. Lalu, ajarkanlah anak untuk dapat melompat dengan satu kaki maupun dua kaki. Setelah Bunda membuat kotak-kotak dengan disertai angka bilangan, berikanlah contoh pada anak bagaimana cara bermainnya. Setelah selesai mencontohkan pada anak, mintalah anak untuk menirukan gerakan yang Bunda telah ajarkan. Yang keenam, belajar menari. Siapa sih yang tidak suka menari ya Bunda? Maka dari itu, ajaklah anak untuk menari bersama. Putarlah musik yang disukai oleh anak. Setelah itu, ajaklah anak untuk menari sesuai dengan irama. Bunda dapat mengajarkan gerakan sederhana pada anak. Selain itu, Bunda dapat memberikan kebebasan pada anak untuk menari sesuai kehendak hatinya. Nah, itulah tadi beberapa cara yang dapat Bunda lakukan di rumah untuk melatih motorik kasar pada anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bunda di rumah ya. Dan berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.